Oke teman-teman semua, bersama lagi dengan saya Viantamo sama Jeremy Kawan, YouTuber SPD sama Viandal. Viantamo. Kalau Pak sendiri, Nuli Nilam. Nilan. Oke, pada hari ini kami akan menggali kembali informasi tentang bagaimana peran pemerintah dengan peran masyarakat itu sendiri. Mungkin dari Abang Jeremy Kawan dikasih penjelasan sedikit tentang pemerintah dengan masyarakat. Baik, saya harus berbincang sedikit tentang pemerintah dan masyarakat yang disederhanakan sesederhana mungkin. Jadi pemerintah itu organisasi, dan di dalam organisasi itu menegakkan aturan dan hukum yang berlaku. Negara ini organisasi. Semua negara yang ada di dunia ini organisasi. Dan organisasi itu diwadahi yang di dalamnya ada pemerintah dan masyarakat. Peran penting masyarakat dan pemerintah yang seimbang pasti akan membuat kemajuan di suatu negara atau organisasi itu sendiri. Jangankan negara, kelompok mahasiswa, perhimpunan, atau kelompok arisan sekalipun yang memiliki kode etik. Kode etik itu sebagai landasan acuan atau kode etik peraturan yang dibuat oleh anggota yang berada di dalamnya. Semua memiliki peran, tugas, fungsi, dan tugas pokok, fungsi, dan semua hal sudah diatur berdasarkan aturan yang berlaku. Sebut saja di Indonesia ada mulai seluruh undang-undang atau aturan rujukan dasarnya itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang pedoman umumnya ada di pembukaan. Dan dalam item pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 lalu mengerucut dalam pasal dan ayat yang termaktub di dalamnya yang sudah diamandemen berkali-kali itu, lalu turunannya ke undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri, dan kemudian turun ke peraturan daerah, provinsi, kabupaten, dan peraturan desa. Semuanya itu adalah turunan aturan. Aturan itu dibuat untuk memastikan adanya kepastian hukum, untuk kembali kepada pembukaan tujuan negara ini ada, melindungi segenap warga negara Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua item itu ada dalam tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang mana dalam pembukaan itu mencerminkan atau sudah memanifestasi seluruh hal yang menjadi tujuan negara Indonesia ini ada. Di pemerintahan, di sub bidang manapun, di lembaga instansi apapun, pasti ada yang namanya humas, hubungan masyarakat. Humas ini memberikan informasi, memberikan semacam informasi yang mana harus berlandaskan kekeluargaan atau persuasif, efisien, efektif, dan lain sebagainya. Nah, hubungan masyarakat atau peran masyarakat ikut serta dalam mendukung adanya negara ini dengan cara mengawasi, ikut terlibat dalam konsep penegakan aturan dan lain sebagainya. Itu menjadi bagian pokok masyarakat dalam kehidupan bernegara. Ya. Jadi item penting yang ada dalam negara atau pemerintahan itu ada 3 komponen penting yang boleh saya sebutkan. Itu legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. 3 hal ini akan membantu saling berkoordinasi untuk menegakkan aturan dan membuat kehidupan masyarakat itu jadi sejahtera. Jadi legislatif itu anggota dewan yang dipilih oleh masyarakat sebagai wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, karena ada memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan budgeting. Jadi legislatif di tingkat pusat sampai ke tingkat daerah atau anggota dewan itu memiliki fungsi yang pertama, mereka harus berani melakukan pengawasan terhadap roda kepemerintahan eksekutif. Kemudian memiliki peran fungsi yang kedua itu sebagai legislasi. Legislasi itu pembuat undang-undang. Bagaimana mereka melihat kondisi dalam masyarakat, bagaimana perubahan masyarakat yang modern secara holistik, dan membuat aturan sesuai dengan problematika atau hal-hal yang ingin dilingkup dalam sebuah aturan tertentu, seperti peraturan daerah. Itu fungsi legislasi. Sedangkan fungsi budgeting yaitu bagaimana mereka mengakomodir wakil yang ada di daerah pemilihannya untuk bisa mendapat jatah dalam anggaran dalam layanan publik. Itu legislatif. Sedangkan eksekutif eksekutif itu presiden. Mereka yang melaksanakan aturan. Segala aturan dan lain sebagainya itu dilaksanakan atau diwujud nyatakan dalam sistem pemerintahan eksekutif. Eksekusi, mereka yang melakukan. Eksekutif melakukan, diawasi oleh legislatif. Apabila ada hal-hal yang lain yang bertentangan atau bertolak belakang, maka peran berikutnya adalah yudikatif. Yudikatif ini adalah TNI, Polri, penegak keamanan, penegak hukum. Jadi jaksa, hakim, dan lain sebagainya itu masuk yudikatif. Jadi 3 kelompok elemen ini saling bahu-membahu untuk mengatur bagaimana kehidupan masyarakat aman, damai, sampai terwujudnya keadilan, kesejahteraan, dan masyarakat yang cerdas dan hidup bahagia. Itu tujuan dari negara ini ada. Karena masyarakat yang begitu kompleks, dengan pribadi yang sangat berbeda, dengan banyak sekali perbedaan suku, ras, agama, dengan budaya yang begitu banyak, tidak heran kalau pasti ada terjadi gesekan horizontal. Itu sering terjadi karena perbedaan pendapat, beda budaya, ciri khas di setiap wilayah, termasuk geografi. Walaupun dalam konteks ini kita Indonesia wilayah tropis secara umum, tetapi ada beda budaya seperti budaya Jawa dan budaya Sumba atau Nusa Tenggara Timur sangat jauh. Orang Jawa pada umumnya sangat santun karena juga berdasarkan historis mereka dulu dengan sistem kerajaan yang sangat total, ya sangat luar biasa, dan mereka harus santun karena itu dalam sistem kerajaan sudah diatur sedemikian sebelum adanya negara ini. Sedangkan mungkin di NTT penjajah masuk brutal dan kita menjadi sangat kasar sampai sekarang. Ya. Jadi hubungan pemerintah dan masyarakat, ya hubungannya terlalu banyak hubungan. Hanya Adevian tidak membuat spesifikasi, jadi saya menyampaikan secara umum saja begitu. Bagaimana hubungan dalam penegakan hak asasi manusia, hubungan tentang bagaimana, ya terlalu banyak. Ini konsep tema ini terlalu luas. Jadi nanti kalau ada kesempatan bisa dibuat lebih spesifik supaya ya, bicaranya tidak terlalu jauh gitu. Harus dibuat tema khususnya begitu. Ya, mungkin itu aja
Oke, itulah penjelasan yang disampaikan oleh Jeremy Kawan. Mungkin penjelasan selanjutnya akan disampaikan episode berikutnya. Oke, saksikanlah episode berikutnya dan kami akan